Ibu bapak sekalian, mungkin sedikit ketenangan dulu ya. Kita akan bersiap-siap untuk mendengarkan dakwah Islamiyah siraman rohani yang insya Allah akan dihaturkan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Abu Asirin SPDI dari Tiga Raksa ya, Tangerang, Banten. Dan alhamdulillah beliau hadir kembali di lingkungan RT 12 ini adalah untuk yang kedua kalinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tidak merasa bosan ya, karena kami undang kembali pun tentunya insya Allah kita semua nggak bosan mendengar tausiah beliau. Maka mudah-mudahan apa yang nanti beliau akan sampaikan tentunya bisa berkenan, berkesan, dan insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua. Kepada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Abu Asirin SPDI, waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditambahkan bassnya, Kang? Cek, 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 gula darah, cek, asam urat, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم يا ربي بال سلمنا وسلم حجتنا يا الله سلمنا وسلم مقصدنا في الجامع اللهم يسر اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالبركة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي بال اللهم يسر ولا تعسر واتمم بالبركة واتمم بالحسان. بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا وأوجبنا بالعبادة والصلاة والسلام على رسول الله وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسيد المرسلين والإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa balagha wa rasulillahi wal habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun wa alimil ulama, para habaib, para tuan guru, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, para ustadz wal ustadzah, wabil khusus yang kita hormati akhinal kiram al-ustadz Jamaluddin selaku sesepuh masyarakat RW 016. Kita doakan beliau senantiasa panjang umur, amin, senantiasa sehat walafiat, dan insya Allah Allah bahagiakan dunia dan akhiratnya. Yang kami hormati akhinal kiram al-Ustadz Mahmud selaku Dewan Guru RT 012. Yang kami hormati Bapak Haji Samirin selaku tokoh masyarakat RT 012. Juga yang kami hormati Al-Ustadz Darminto selaku ketua panitia PAB Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan Bapak Ketua senantiasa Allah berkahi hidupnya, amin. Juga yang kami hormati akhinal kiram Al-Ustadz Syahid Sunarto selaku pengurus TKI Musola Miftahul Huda. Juga yang kami hormati sahibul wilayah Bapak Ketua RW kita Bapak Jumadi yang baru saja telah menyampaikan sambutannya. Juga Ketua RT kita Bapak Khairuddin. Ini adalah pejabat-pejabat kita yang paling bontot, yang gak pernah dapat gaji, tapi insya Allah dapat nilai pahala di hadapan Allah. Amin Allah ya Rabbal. Tidak lupa yang kami hormati Bapak Yanto Robert selaku Ketua Pemuda Wilayah RT 012, dan juga guru saya, orang tua saya akhinal kiram Al-Ustadz Mbah Eko Waluyo yang telah menyambungkan kembali yang kedua kalinya saya bisa silaturahmi di tempat yang istimewa hari ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan oleh Allah, amin. Dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, dikabul segala hajat dan cita-citanya. Para asatid, para ustadz yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi hormat dan ta'zim saya. Juga qori kita tadi yang telah membacakan Al-Quranul Karim, seluruh alim ulama, para tuan guru yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi hormat dan ta'zim saya. Mudah-mudahan guru-guru kita, alim ulama kita senantiasa dalam lindungan Allah, amin Allah ya Rabbal. Tidak lupa yang kami hormati band Kepret Syariah tim Qasidah ini, yang Masya Allah ini bajunya bling-bling macam Syahrini ini. Ini seragamnya warnanya hijau, Masya Allah. Pertanyaannya, udah cicilan yang keberapa ini? Lunas? Alhamdulillah. Pantas wajahnya berbinar laksana purnama di tengah malam. Masya Allah. Ini beruntung nih para suami yang punya istri macam begini nih. Masya Allah, ini wajah-wajah ahli surga semuanya. Ini wajah-wajah orang yang taat sama suaminya, yang pandai memanage keuangan suaminya. Ini wajah-wajah kalau dikasih uang belanja 5 juta, akhir bulan masih nyisa 4.500.000 ini. Lah ya, insyaallah lah tiap hari makanya numpang sama mertua.
Ya Allah, mudah-mudahan tim qasidah kita menjadi qasidah ketemu berkumpul sampai liyaumil akhirah. Amin. Tidak lupa yang kami hormati segenap ibu-ibu majlis taklim, para jamaah, juga seluruh hadirin, para tamu undangan. Ya alhamdulillah pada kesempatan yang istimewa hari ini kita diundang oleh baginda Nabi Yuna Muhammad. Ini kita datang di sini bukan diundang oleh panitia, bukan Bu. Kita diundang di sini bukan diundang oleh ketua DKM, bukan. Tapi datangnya kita di sini karena undangan baginda Nabi Yuna Muhammad. Kalau bukan undangan baginda Rasul, rasa-rasanya saya lebih baik pilih tidur di rumah. Lah jauh dari ujung Tiga Raksa ke sini. Mana nyasar eta. Mana di tengah gang eta. Saya habisnya berapa paogah itu biar bisa lewat saya. Ya Allah, ternyata perjalanan menuju dakwah bi Rasulillah memang tak mudah, betul. Tapi kalau kita lillah karena Allah, maka kita datang di sini. Ibu-ibu kalau boleh pilih, mending nonton sinetron apa mending dengerin saya? Dengerin saya. Kenapa? Karena ada manis-manisnya kayak mineral. Masya Allah. Ada janda di sini, ada janda. Cung, yang janda mana cung? Yang umur 63 tahun. Kalau yang muda mah saya nggak berani. Karena saya laki-laki cemen. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, saudaraku seiman dan seagama. Bersyukur kita kepada Allah. Kenapa kita bersyukur? Karena hari ini Allah masih takdirkan kita, Allah masih perkenankan kita duduk di tempat yang mulia, di acara yang mulia, di bulan yang mulia. Berapa banyak hari ini saudara-saudara kita, handai tolan kita, kerabat kita, bahkan keluarga kita yang berharap ingin duduk di majlisnya Rasulullah, berharap duduk di musola kita yang Masya Allah Miftahul Huda, tapi tidak Allah takdirkan. Bukan pintu-pintu musola yang dia datangi, bukan pintu-pintu majlis yang dia hadiri, tapi yang diketuk pintu-pintu rumah sakit lantaran Allah uji dengan kesehatannya. Betul apa betul? Tapi hari ini Masya Allah tabarakallah, kita duduk penuh dengan khidmat, duduk penuh dengan tenang, tentram, sehat walafiat. Tak ada nampak di hadapan saya wajah-wajah yang galau. Semuanya bersinar laksana purnama di penghujung malam. Masya Allah. Apalagi yang depan ini yang pakai rompi ini. Masya Allah tabarakallah. Berapa banyak orang yang ingin datang ke majelis, tapi tidak Allah takdirkan. Bukan pintu majelis yang dia datangi, tapi pintu-pintu pijit karaoke plus-plus yang dia datangi. Kenapa? Karena tidak Allah anugerahkan iman, mahabbah, kecintaan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad. Tapi hari ini Allah hadirkan kita, Allah ringankan langkah kaki kita, Allah ikhlaskan hati kita. Meskipun itu sinetron begitu menggoda, tapi ternyata kita masih bisa datang di musola Miftahul Huda. Alhamdulillah. Maka ini yang harus kita hayati. Betul apa betul? Bu, masih hidup? Bukankah kita semua yang hadir di sini punya cita-cita kepengin masuk surganya Allah? Benar. Ada di sini yang kepengen masuk neraka, ada.
Apalagi macam-macam ibu yang begini nih. Ini calon-calon penghuni neraka semua ini. Betul. Ustadz kejam amat. Rasul yang ngomong. Ketika baginda Rasul ketika baginda Rasul di perjalanan Isra wal Mi'rajnya, dinampakkan isi neraka itu adalah kaum perempuan. Di mana kaum laki-laki? Di bawah keinjak-injak eta. Pinuh juga di jerona tau. Kita semua kepengin masuk surganya Allah, tapi mau lewat pintu mana? Mau lewat pintu mana kita masuk surganya Allah? Mau lewat pintu sholat? Rasa-rasanya tak mungkin kita, betul? Pak, masih hidup? Apanya yang hidup? Kita pengen masuk surganya Allah lewat pintu sholat, rasanya nggak yakin kita. Lah jangankan sholatnya kita khusyuk sampai takbir sampai salam, baru takbir aja pikiran udah kemana-mana, betul? Allahu Akbar. Lah eta jeburan can diangkat. Ada yang begitu ada? Yang mana cung orangnya? Boro-boro nyampe salam baru takbir. Benar Pak? Lah iya. Bapak-bapak baru bismillahirrahmanirrahim. Udah pakai qul a'udzu birabbinas. Qul a'udzu birabbinas malikin nas. Bismillah usolli fardhu isya'i. Allahu Akbar. Handphone lupa belum dikunci. Bisa dibuka sama istri kita, bisa kacau. Ada begitu ada? Yang mana, Cong? Lalu kita masuk surga lewat sholat, nggak mungkin rasa-rasanya, betul? Mau lewat mana kita? Mau lewat puasa kita, nggak yakin juga, bener? Lah puasa kita ada ghibahnya, puasa ngomongin orang maka gak berhenti. Ada orang seperti itu ada? Nggak ada ya? Ini mah wajah-wajah solehah semuanya, amin. Itu mah biasanya orang Citra Raya Cikupa sono, Tangerang, tapi KTP-nya KTP Kapuk sini. Masya Allah. Pengen masuk surga lewat saum, lewat puasa, nggak yakin. Puasa kita suka khifah, suka wanamimah, adu domba, suka dusta, suka bohong. Lalu masuk surga lewat saum, nggak yakin kita. Lewat mana? Lewat pintu-pintu sedekah, nggak yakin juga Bu, benar? Lah kita sedekahnya kadang sedikit, udah gitu kepenginnya disiarin, udah mah sedikit, pakai ngedumel lah, gua nyumbang goceng, kagak ditulis di situ ya. Rasa-rasanya berat kita, betul? Lalu kita pengen masuk surga lewat mana? Rasanya berat kita. Pantas kita ini ya, kita bukan ahli surga, betul? Tapi kita banyakkan calon, baru calon surga, tapi insya kita masuk surga, amin Allah ya Rabbal. Ada satu yang menguatkan kita. Kalau ibadah sholat kita nggak mampu menghantarkan surganya Allah, kalau puasa kita tak mampu menghantarkan surganya Allah, kalau sedekah kita tak mampu menghantarkan surganya Allah, kalau umroh kita, haji kita, bisa masuk surga lewat haji Bu, lewat umroh, lah boro, lah hajinya aja kepengen dipanggil Pak Haji, pulang haji dipanggil namanya Juntoro. Pak Juntoro mau kemana? Ngelancang baik. Sial aing karak pulang balik umroh haji tadi dipanggil haji ya. Pak Juntoro ngelancang baik. Pak Haji Juntoro, oh iya siap. Udah dipanggil haji, karak nengok kita. Kenapa saya ngomong bahasa Sunda ya? Pan di Jakarta ini ya. Lupa, saya pikir di Tiga Raksa.
Lalu lewat mana kita? Sedekah nggak yakin, puasa nggak yakin, umroh haji pun kita banyak riaknya. Maka kita masih punya harapan, Bu. Kita masih punya harapan bisa masuk surganya Allah. Tidak lewat pintu solat yang gak khusyuk, karena solat kita memang tak pernah khusyuk. Puasa kita yang sering gak jelas, baru niat sudah batal pahalanya. Maka kita terhibur dengan apa yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Maka kata Rasul, barang siapa yang dia senang dengan sunnahku, maka dia cinta kepadaku. Barang siapa yang dia cinta kepadaku, faqad ahabbani kana ma'i fil jannah. Kita masuk surga bareng-bareng sama Rasul. Alhamdulillah. Senang gak, Bu? Kita mengharapkan syafaatnya baginda Nabi, baru kita dedek nih hati nih mulai tentram. Kalau kita pengen masuk surga lewat yang lain berat, tapi kita masih punya harapan yang akan menjadikan penolong kita ketika di yaumil hisab, yakni kita rajin-rajin menghadirkan mahabbah dan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Man ahya sunnati, mencintai sunnahku, kata Rasul. Sunnah yang mana? Banyak, yang mudah, nggak usah cari yang sulit. Rasul qiyamul lail sampai kakinya bengkak-bengkak. Nggak harus kita sholat malam sampai kakinya bengkak. Emang belum sholat aja udah bengkak, emang punya asam urat orang sini mah. Bener lah, iya. Ini ngaji udah berapa kali posisi, Bu? Habis isya tegak, menjelang qasidah 2 lagu lurusin ke depan kaki. Asam urat mulai kambuh, encok rematik, masya Allah. Emang penyakitnya orang Indonesia, betul? Iya. Allah karim. Gak harus kakinya bengkak, cukup 1 malam kita sholat witir 1 salam minimal, menjadi penghantar keistiqomahan kita. Betul? Rasul sedekahnya nyampe habis, nyampe nggak punya kekayaan. Bu, ibu tahu perempuan yang dijamin masuk surga oleh Allah siapa? Siti Khadijah. Bu, Siti Khadijah ahli surga. Siapa Siti Khadijah? Istri Rasul. Betul? Siti Khadijah adalah perempuan yang punya kemuliaan, punya kekayaan. Tapi ketika beliau wafat, tidak meninggalkan apa-apa dari harta yang dimiliki. Bu, bahkan kata Siti Khadijah ketika sakaratul maut hendak wafat, beliau ngomong, ya Rasulullah, kiranya masih ada kain kafanku untuk kau jual, untuk berkorban, berdakwah, maka ku ikhlaskan ya Rasulullah. Bu, Siti Khadijah ahli surga. Segitu banyaknya kekayaan yang dia miliki, meninggal cuma pakai kain satu-satunya, cuma pakai kain gamis satu-satunya yang sudah bertambal 84 tambalan. Masuk surga, ahli surga beliau. Bu,
Ibu sekarang punya baju gamis berapa? Nggak kehitung. Lalu pengen masuk surga, susah. Siti Khadijah habis kekayaannya untuk dakwah bi Rasulillah. Lalu ibu kesini menghidupkan syiar agama. Kira-kira sampai jual gamis tidak? Tidak. Maka enggak harus kita menghabiskan kekayaan kita. Tapi paling tidak ketika ada kenceleng-kenceleng majelis, jangan pernah kita lewatkan lewat begitu saja, Bu. Enggak harus engkau menghabiskan hartamu sampai meninggalkan satu gamis ketika sakaratul maut seperti Siti Khadijah. Tapi paling tidak ketika ada kenceleng-kenceleng majelis, kenceleng-kenceleng masjid, jangan kau biarkan dia lewat begitu saja tanpa sentuhan cinta dan isi rupiah yang kita titipkan. Ada di sini yang kalau ada kenceleng pura-pura tidur ada? Pak, hei, ini kan kadang-kadang ngantuk. Datang kenceleng dari jauh, langsung zikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pas di depan, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Pas lewat, alhamdulillah, alhamdulillah. Kagak ngisi. Jangan sampai. Tak harus kita menghabiskan harta yang kita miliki, tapi paling tidak itu kenceleng yang lewat tidak kita biarkan sebagai bentuk man ahya sunnati faqad ahabbani. Bentuk cinta. Bu, oi, masih hidup? Sampai jam berapa ini? Waktu menunjukkan jam 21.57. Jam 10. Sampai jam berapa nih ngajinya nih? Jam 1. Subuh. Itu mah bukan ngaji, nyeksa ustad. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Maka menghidupkan sunnah baginda Nabi, menghidupkan cintanya kita kepada Nabi, salah satunya mengamalkan apa yang dinasihatkan Nabi. Maka pada kesempatan momentum yang istimewa hari ini, Rasul mengingatkan di dalam hadisnya, Pak, Bu, setiap orang di antara kita pasti pernah diberikan oleh Allah kemuliaan, kesuksesan, kejayaan, baik secara pribadi, kelompok masyarakat maupun dalam berbangsa dan bernegara. Setiap orang pasti diberi kesempatan kesuksesan, kemuliaan, kejayaan. Tapi keselamatan dan kemuliaan itu tidak selalu hadir. Pada waktunya dia akan dihancurkan oleh Allah. Kapan? Ketika dia jauh dari Allah, ketika dia jauh dari nasihat-nasihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul, "Thalathu munziyat, khasyatullah fi syiri wal alaniyah, wal adlu fil ridha wal ghadab, wal qasdu fil fakri wal khina." Setiap orang diberi kesempatan kemuliaan, diberikan kesempatan kesuksesan, baik secara pribadi, kelompok masyarakat, maupun dalam tatanan berbangsa dan bernegara. Tapi kemuliaan itu akan dihancurkan sama Allah. Maka Rasul menyampaikan ada 3 kunci supaya engkau diberikan keselamatan, supaya engkau diberikan kemuliaan, supaya tidak dihancurkan oleh Allah. Apa kata Rasul? Khasyatullah fi syiri wal alaniyah. Maka kata Rasul, miliki olehmu, kata Rasul, khasyatullah, miliki olehmu rasa takut kepada Allah,
Kita takut kepada Allah. Pak, miliki olehmu rasa takut kepada Allah. Takut sama Allah, Pak, bukan takut sama istri. Ada di sini yang takut sama istri, ada? Yang mana, Cung? Istri itu makhluk yang halus, bukan untuk ditakuti, tapi disayang dan dimanja. Betul, Bu? Lah, ya, emang garangan ini ditakutin? Ya Allah, Bu, Pak, perempuan ini makhluk yang istimewa, yang harus disayang, dimuliakan. Kalau sakit nggak usah dikasih obat, nggak usah, cukup ditenteng ke toko emas pasti sembuh. Bener, Bu? Lah iya. Ini sih kadang-kadang bapak-bapak masuk ke egois, punya bini dibanding-bandingin sama artis ya. Ya Allah, ditenteng mah belanja. Ya Allah. Ketika engkau ingin diselamatkan oleh Allah dari kehancuran, setelah Allah berikan engkau kemuliaan, maka kata Rasul, khasyatullah fi syiri wal alaniyah. Miliki olehmu rasa takut kepada Allah fi syiri, dengan sembunyi-sembunyi maupun di dalam keramaian. Miliki olehmu rasa takut kepada Allah di saat sendiri maupun di saat ramai berjamaah. Maka ketika kita memiliki rasa takut sama Allah, khasyatullah, maka hari ini mau jadi apapun posisi kita, mau jadi penguasa, mau jadi alim ulama, mau jadi pedagang, mau jadi petani, apapun profesi kita, ketika kita memiliki khasyatullah, punya rasa takut kepada Allah, maka niscaya jabatan yang kita miliki, kalau kita jadi penguasa, kita jadikan jabatan ini menjadi jabatan untuk dakwah bi Rasulillah. Kalau kita pedagang, dagangnya dagang yang takut sama Allah, kita tak mungkin berbohong dan jujur dalam dagangan kita. Kalau kita jadi alim, jadi ahli ilmu, ketika kita khasyatullah, maka ilmu yang kita tebarkan menjadikan kebaikan untuk umatnya. Tapi kalau kita tak memiliki khasyatullah, tak memiliki rasa takut kepada Allah, jadi pejabat, nipu rakyatnya. Betul? Ada begitu, ada? Yang mana, Cung? Istri takut sama Allah, maka gak bakalan berani sama suami, Bu. Betul? Coba kalau istri gak takut sama Allah, sama laki ngebentak-bentak. Ngebentak laki itu gak boleh, haram. Ngomong kudu lembut sama suami. Betul? Karena kita khasyatullah, takut. Kadang mak kesel, ya Allah kesel aing, mak kesel eta ka suami orang kesel. Tiap hari kerjanya glidak-glidik di kamar bae. Kapan nyari duit? Kesel ya Allah. Tapi enggak boleh ngomong kasar sama suami. Ayah, halus yang lembut. Ayah, token habis ayah. Eta beras habis ayah. Ya Allah ayah. Kenapa? Karena kita takut sama Allah. Kalau kita marah-marah sama laki, takut kita kualat, durhaka kita. Betul? Karena surgamu ada di suamimu. Betul? Kesel hati mah kesel, ya Allah. Gue punya laki perasaan gagah kagak, ganteng enggak, manis kagak. Kerjanya glidak-glidik main gaple baik. Main catur. Pan eta anak pan kudu diempanin, token pan bunyi tatut kudu diisi, skin pen pan kudu dibeli, skincare hello. Ya Allah, Pak, Pak, ini kadang-kadang bapak-bapak nih suka egois, punya bini pengen cantik kagak dimodalin, nonsen, fitnah itu.
Lah iya. Laki gawenya cuma komplain doang, Neng. Senam nge-gym dong biar langsing. Nge-gym itu bayar. Emang cukup pakai bismillah? Kagak kali ya. Lah iya, Neng. Ke salon atuh. Dandan yang cantik biar kayak Cutari ke. Atau kayak mirip-mirip Luna Maya gitu, biar kayak gue kayak Maxim gitu. Dandan itu butuh modal. Hello. Lah, betul nggak, Bu? Lah ya iya, bini dibanding-bandingin sama artis, kasih duit cuma gope sebulan. Blangsak eta mah. Ya Allah. Kan kudu didandani. Bener, Bu? Lah iya, cantik itu mahal. Butuh perawatan, betul? Lah ya iya. Kata bapak-bapak, lah ini masalah ngundang ustadz, ini mah kompor katanya. Salah siapa ngundang gua? Aduh ya Allah. Emang begitu Pak, cantik itu perawatan, ya. Iya, skincare paling nggak pakai 500.000, nyicil 2 kali, 2,5. Ya Allah, tolong. Tapi ibu-ibu juga jangan egois ya Bu ya, kudu bijaksana. Kalau punya laki, ya Allah rezekinya laki seret, nge-Grab sekarang udah susah penumpangnya, jualan juga lagi pada sepi, habis yang beli juga ikut jualan, kuari mah jualan kabeh, tetangga jualan, orang jualan. Ya Allah, makanya langsung ganti menteri itu biar banyak yang beli, ganti menteri keuangan tuh langsung. Ya kudu sabar, kudu bijaksana ibu-ibu ge. Udah tahu lakinya tiap hari lagi merenung pikiran, ya Allah ini nge-Grab mana penumpangnya. Lah yang penumpang juga beli motor nge-Grab juga. Ya Allah, ibu kudu bijaksana. Jangan dituntut laki kudu beli skincare. Ibu kudu kreatif. Ke pasar sono, pasar apa namanya, Semanan. Beli timun 3 kilo nih. Diparut, mau itu diborehin ke muka. Kasihan laki kalau suruh beli skincare. Yang ada setruk muda laki kita. Lah iya, kudu bijaksana ibu-ibu ya. Lah iya, tahu laki-laki rezekinya seret, ya Allah. Ibu kudu kreatif. Ke pasar nono, pasar gondrong, beli bengkoang 5 kilo, diparut, mau itu diborehin ke muka. Besok insya Allah dikerubutan simut merah eta. Ya Allah Gusti, tolong. Masya Allah. Ya Bu, khasyatullah. Maka ketika kita ingin diselamatkan sama Allah, kata Rasul, miliki olehmu khasyatullah fi syiri wal alaniyah. Miliki olehmu rasa takut kepada Allah dalam keheningan maupun dalam keramaian, di saat sendiri maupun di saat bersama-sama. Jadi kalau kita jadi pejabat punya rasa takut, nggak mungkin kita korupsi. Kalau kita jadi pedagang punya rasa takut, nggak mungkin kita bohong dengan dagangan kita. Kalau kita jadi petani punya rasa takut, nggak mungkin galangan orang kita patok. Betul. Maka khasyatullah fi syiri wal alaniyah. Cukuplah sejarah menceritakan bagaimana Fir'aun punya bala tentara, punya kekuasaan. Ketika Fir'aun tak punya rasa takut kepada Allah, maka Allah hancurkan sehancur-hancurnya, Allah binasakan. Lalu kita Bu, punya kekayaan kagak, punya kerajaan tidak, punya bala tentara kagak, punya kekayaan juga sedikit, punya tabungan juga paling gak seberapa, gak punya rasa takut sama Allah, mudah Allah hancurkan kita sehancur-hancurnya. Betul. Maka ini nasihat Rasul, ketika engkau ingin diselamatkan dari kehancuran setelah Allah berikan kemuliaan, miliki olehmu khasyatullah. Yang sukses usaha hari ini punya rasa takut sama Allah, maka usahanya, rizkinya ada sedekahnya di dalam usahanya. Alhamdulillah. Lalu yang kedua kata Rasul, nasihat yang kedua ketika engkau ingin diselamatkan dari kehancuran, setelah Allah berikan engkau kemuliaan, kesuksesan, kejayaan, wal adlu
firridho wal khadab. Miliki olehmu sikap adil. Firridho, ketika engkau ridho maupun di saat engkau marah. Miliki olehmu sikap adil kepada orang yang mencintaimu ataupun orang yang membencimu. Ini kan persoalannya hari ini, keadilan menjadi barang yang mahal. Betul. Kalau sama orang yang cinta sama kita, jangankan benernya, salahnya kita bener-benerin. Ada yang begitu? Tapi kalau sama orang yang benci sama kita atau kita benci sama dia, jangankan salahnya, benernya kita salah-salahin. Maka kata Rasul, wal adlu firridho wal khadab. Miliki olehmu sikap adil. Suami adil sama istri-istrinya yang punya lebih dari satu. Orang tua adil sama anaknya. Tetangga adil dengan tetangga kanan kirinya. Pak RT, Pak RW adil dengan masyarakatnya. Ketua DKM adil dengan jemaahnya. Betul? Mantu adil dengan mertua dan orang tuanya. Ini kan kadang-kadang emak-emak nih penyakitnya emak-emak akhir zaman nih. Datang orang tuanya dari kampung, disiapin tuh sate kambing, potong bebek angsa dikuali, sayurnya sayur labu dicampur rawon. Orang tuanya mau datang dari kampung, giliran mertua, orang tuanya laki kita dimasakin oncom sama combrok doang. Ada di sini ada begitu? Adil kagak? Dicoret tuh dari itu tuh warisan itu. Wal adlu firridho wal khadab. RT adil sama masyarakatnya teh. Kalau datang bantuan BLT didata. Yang mana yang paling susah? Dimulai dari janda tua yang susah. Jangan dimulai dari janda yang muda teh, jangan. Ini ada konspirasi cinta di dalam sebuah kebijakan namanya. Survei. Cek. Wal adlu firridho wal khadab. Kalau sebuah negeri keadilan sudah tak nampak, maka kata Rasul, tunggu kehancurannya. Maka kita doakan mudah-mudahan negeri kita senantiasa Allah hadirkan pemimpin-pemimpin yang adil. Amin. Karena negeri kita ini negeri yang luar biasa, Bu. Begitu luas hamparannya, pulau, daratan, lautan, begitu besar dan begitu menggoda. Maka keadilan harus kita hadirkan, dimulai dari hal yang terkecil di dalam rumah tangga kita. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, nasihat Rasul supaya kita menghidupkan mahabbat dan perintah Rasul. Kata Rasul yang ketiga, ketika engkau ingin diselamatkan dari kehancuran, setelah Allah berikan engkau kemuliaan, kejayaan, kesuksesan, wal qasdu fil fakri wal ghina. Miliki olehmu sikap sederhana fil fakri, di saat engkau miskin maupun di saat engkau berkaya. Jadi sikap sederhana itu harus ada di dua sisi, Bu. Di saat miskin kita kudu sederhana, di saat kaya kita juga kudu sikap sederhana. Ustadz, kalau miskin sederhana, emang udah miskin kudu mau apa lagi? Kalau kaya sederhana, atuh pantes. Tapi kata Rasul, sikap sederhana itu harus ada di dua sisi. Di saat kita miskin maupun di saat kita kaya. Di saat kaya kita harus sederhana.
Kenapa? Supaya rizki kita dibelanjakan ke jalan fi sabilillah. Rizki kita dijaga baik-baik. Rizki kita tidak dihamburkan untuk maksiat. Lalu di saat kita miskin, kita juga harus sederhana, supaya apa yang dimiliki oleh si kaya tidak menjadikan hati kita meradang sakit hati, sirik dengki, dan penuh dengan iri hati. Betul. Kalau hari ini ukuran sukses kaya diukur dari memiliki roda 4, kalau hari ini ukuran dianggap kaya, parameternya, barometernya punya mobil yang rodanya 4, lalu kita kepengen dianggap orang kaya, maksain kita pengen punya mobil, panas, tetangga depan rumah tangga baru 2 tahun udah kebeli Terios, tetangga samping kanan rumah tangga 1 tahun udah kebeli Avanza, panas kita. Ayah, kita rumah tangga udah 5 tahun ayah, masa masih make Suprafit aja ayah. Hayang itu panas, kepengin dianggap orang kaya, ukurannya pengen punya mobil, panas hati. Ada di sini, ada banyak. Yang mana cung orangnya? Ya Allah, nggak ada. Yang begitu mah biasanya orang Tangerang, tapi pindahan dari kampung kapuk sini Cengkareng. Ayah, itu tetangga rumah tangga 2 tahun udah kebeli Terios, itu yang 1 tahun udah kebeli Avanza. Lah kita ya Allah, rumah tangga udah 10 tahun pakai Karisma baik. Kapan punya mobilnya ya? Pan mama juga kepengen dengan orang kaya ya. Lakinya panas. Besok ayah ke showroom. Bener ke showroom dia. Ke dealer dia. Langsung datang ke resepsionis. Selamat siang Neng. Siang Bapak. Ada yang bisa dibantu? Istri saya demo kepengen diambilin mobil. Terus boleh minta brosurnya? Boleh Pak, boleh. Bawa brosur dia. Pulang ke rumah. Mama, iya ayah. Masuk kamar. Ngapain ya? Kita rapat kabinet terbatas. Ada apa ya? Ini ayah sudah ambil brosur. Wow, emang ayah punya duit? Kan kemarin saya dapat jatah tuh, warisan 20 juta. Terus kita DP mobil. Habis dong ya? Nggak apa-apa, atas nama cinta. Cicilannya ya 5 tahun 3,5, 4 tahun 4,5 juta. Ayah gajinya berapa? Ayah gajinya 4,2 juta. Lah, tapi kan ayah suka lembur. Lembur dapatnya bisa nyampe 6 juta. Saya 2 juta jadi 6 juta ya. Sanggup ya? Sanggup. Gaspol ya. Biar kita dianggap orang kaya ya. Aing geus bosen jadi jelma kher sekarang. Ambil. Besok ke showroom 20 juta. Mung-mungnya, tahu duit mung-mungnya? Cuma sakitu kituna ta. Tuh mung itu bahasa Jerman, mung-mungnya itu. DP. Bulan pertama kebayar 4,500,000, masih ada lemburan. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan kelima nggak ada lemburan. Tekor 200.000. Kenapa? Tidak punya sikap sederhana. Memaksakan keinginan dibandingkan kebutuhan dan kemampuan. Dan hari ini yang sedang melanda masyarakat kita, berapa banyak rumah tangga yang retak, rumah tangga yang hancur, tercerai-berai gara-gara sekedar menjaga gengsi dan style ingin dianggap orang kaya. Betul. Muka dibening-beningin, beli skincare dipaksain, susu anak ditelantarin, anaknya gizi buruk, stunting. Ada di sini ada. Yang mana cung orangnya? Ya Allah. Bu, ini yang harus diperhatikan Bu. Ini emak-emak akhir zaman ini sibuk dengan wajah, ya. Wajah kudu glowing, Bu.
tapi dia lupa ada hal lain yang harus diperhatikan, ya. Rasa, jangan sampai lupa. Masya Allah. Sekarang mah cantik harus skincare, cukup pakai filter TikTok udah cantik udah sekarang mah. Di filter cakep banget di TikTok, pas ketemu belang-belang lah, ya Allah, ini orang apa jerapah. Masya Allah. Wal qasdu fil fakri wal hina. Jadi sikap sederhana itu bukan hanya dimiliki oleh kita pribadi, dalam kelompok lingkungan ataupun bernegara sama. Kalau negara banyak hutangnya bisa hancur. Kalau negara banyak hutangnya karena korupsi para pejabatnya bisa hancur, betul? No? Nepal udah hancur. Alhamdulillah kemarin kita selamat ya, alhamdulillah. Cuma rumahnya Kong Sahroni itu ya dicak-cak tuh, siapa tuh? Orang sini bukan tuh yang ngambilin kemarin. Ya Allah. Mana? Ya Allah, insyaallah. Mudah-mudahan negeri kita Allah lindungi, amin. Amin Allah ya Rabbal. Wah, udah jam 10:30. Lama amat ya. Apa jam berapa nih? Udahan ya. Yang terakhir. Maka momentum hari ini, nasihat ini harus kita jaga baik-baik. Di momentum Maulid hari ini Rasul mengingatkan supaya kita selamat. Yang pertama, khasyatullah fi syirri wal alaniyah wal adlu fir ridha wal ghadab wal khasdu fil fakri wal hina. Ini nasihat dari baginda Rasul supaya kita selamat. Yang sukses terus sukses hidupnya, amin. Amin Allah ya Rabbal. Lalu kesudahan yang lain yang harus kita hidupkan adalah memakmurkan masjid dan musola kita. Ya Bu, Bu, yang suaminya belum ke musola, suruh ke musola. Ayah, berangkat ke musola Miftahul Huda. Kasihan tuh ketua DKM-nya, dia yang nabu beduk, dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang imam, dia yang mamu. Belangsak kita ketua DKM, sorangan bayangan. Dorong, makmurkan ya. Ngaji tolibul ilmi, mencari ilmu, duduk aja udah dapat nilai pahala yang istimewa. Alhamdulillah. Ayah no, daripada ngejogrok mikirin utang, udah kono ke musola. Kali-kali dipinjemin sama ketua DKM. Lama begitu. Ya Allah, ya Bu. Bu, yuk momentum Maulid hari ini kita tingkatkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah, sehingga kita enggan untuk berbuat maksiat, enggan mencari kesalahan orang lain, enggan berbuat yang tidak baik, tapi kita terus mencari amal kebajikan dan amal kesolehan. Maka penting hari ini, yuk kita sama-sama makmurkan musola kita di bulan Maulid hari ini yang penuh keberkahan, yang akan menghadirkan kita kecintaan. Yuk perbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Yuna Muhammad. Terserah mau solawat yang mana saja boleh, apa saja boleh. Yang penting bersolawat kepada baginda Nabi menjadi penghibur hati kita, supaya kelak Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi Yuna Muhammad. Karena hari ini bersolawat ini adalah istimewa. Ingat Bu, ingat sama orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu Masya Allah rumah tangganya tentrem, adem. Bener? Orang tua kita dulu Masya Allah rumah tangganya tenang. Kenapa? Jimatnya cuma rajin solawatan. Nyuci piring solawatan, goreng tempe solawatan, bener? Ya Muhaiminu ya salam, ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi umil mu'minin ya Muhai ya Muhai
سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام mu'minin. Tuh, dulu orang tua kita gagal sekolah tapi anaknya jadi sarjana semua, bener lah. Kita sarjana, anak kita 2, rungsing perasaan kita, bener bener. Kenapa? Rupanya kita kurang bersolawatnya. Lah emak-emak kita, Pak, Pak, istri kita coba kalau di rumah ngapain dia kalau lagi masak? Nyanyi. Kelihatan nih wajah-wajah begini nih. Nyanyi, Pak, bukan sholawatan. Goreng tempe nyanyi, goreng ikan nyanyi. Wanita mana yang akan tahan bila suaminya ringan tangan? Tempe di balik angus. Kau siksa aku, kau cerai aku, setelah kau punya janda baru. Menyesal, menyesal, menyesal. Tempe digoreng, ancur. Anak, mak aing geguakan baik kawena. Solawatan ya, Bu. Rumah tangga mah sama, ujiannya sama, mau kiai, mau santri, mau pejabat, mau rakyat sama. Pertama diuji ekonominya. Betul? Iya, sama. Pakai berantem sama. Jangan dikira kiai nggak berantem, berantem. Ustadz sama rumah tangga mah, kan kita manusia, bener. Pan gue bukan setan. Sama. Tapi harus kita manage marahnya, berantemnya yang syariah, jangan yang konvensional. Ya, Bu, kalau ibu kesel sama laki, udah 2 hari nggak pulang-pulang, nggak ngasih uang belanja, kesel. Dia pas datang, oncokin boleh, cong-cong mukanya. Nama lakinya siapa? Ahmad. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi. Aing kesel kusia. Cong-cong boleh. Ahmad ya habibi. Kan kata RT, Masya Allah, ini warga saya tiap hari sholawatan baik. Padahal maker marah eta. Ya, Pak. Hei. Bapak juga sama, kalau lagi marah jangan sampai kebun binatang keluar. Sia monyet anjing sorangan. Jangan, haram. Yang syariah, Pak. Kita kesel sama bini, bangun tidur kagak ada kopi. Dia lagi tiktokan, live streaming. Emosi, boleh marahin. Tapi yang baik marahinya. Istri kita namanya Toibah. Ya Toibah, ya Toibah. Cong-cong eta mukana. Syariah eta ngaranna. Kata anaknya, Masya Allah, saya punya orang tua tiap hari hadrohan baik, besok lomba hadroh baik nges lah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minina rahimakumullah. Maka akhirnya momentum Maulid ini harus mampu menyadarkan spiritual kita yang baru. Pulang dari sini kita harus menjadi pribadi yang khasyatullah, orang yang takut sama Allah. Yang kedua, orang yang punya sikap adil. Yang ketiga, punya sikap sederhana. Rasul yang telah menasihati kita, Rasul ingin menyelamatkan kita, karena Rasul nggak kepengin umatnya pada belangsak. Rasul kepengin umatnya bahagia sesuai konsep doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka miliki rasa takut, miliki sikap adil, dan miliki sikap sederhana. Insya Allah Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Bisafati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu salamullah ala taha rasulillah.
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya salatullah tawassalna bi bismillah wa bil hadi tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah salatullah ya habibi ya Rasulullah isfa'lana ya Rasulullah ya Khalil sallatullah tawassalna bi bismillah wa bil hadi tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah rasulillah salatullah ala yasin habibillah ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin. Kan begitu kalau mau mah pelan-pelan begitu. Kan di kaset begitu ya kan? Masya Allah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang sama-sama para pecinta Rasulullah, mudah-mudahan momentum hari ini momentum yang istimewa. Mudah-mudahan lewat keberkahan Maulid Allah panjangkan umur kita, amin. Umur yang barakah, umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberkahan Maulid yang hari ini diuji dengan sakitnya, Allah angkat penyakitnya. Allah sembuhkan penyakitnya, Allah sehatkan dan panjang umurnya. Yang hari diuji dengan sempitnya rizki, Allah lapangkan rizkinya, Allah datangkan rizkinya yang banyak, yang sahih, yang baik, yang thayyib, tanpa harus bersusah payah. Yang hari ini punya hajat, cita-cita belum dikabul sama Allah, mudah-mudahan keberkahan Maulidur Rasul Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang rumah tangganya pasea baik, ribut baik, mudah-mudahan keberkahan Maulid Allah jadikan keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Anaknya Allah jadikan keturunan yang saleh dan solihah. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minina rahimakumullah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini momentum yang istimewa, momentum yang mulia. Bukan hanya kita berjumpa di masjid ini, di musola ini, tapi insyaallah Allah pertemukan kita kelak nanti bersama baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam